여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭐 하는지 걱정되니까 Tell me baby where you at. 여보세요 Call me baby I'll be there. Wherever you are I'll be there. 여보세요 Pick up the phone girl cause I gotta be there. 차가 막히는지 늦을 건가 봐 급한 맘에 배터리는 또 깜빡하셨나 봐 나는 또 왠지 비가 올 것 같아 고민을 하다가 빨리 보고 싶은 맘에 일찍 데리러 나가 깜짝 놀라겠지 날 보면 길이 엇갈리지 않겠다 달려야겠지 저 멀리 네 모습 보이는데 왜 난 전화 걸어 한다는 말이 결국엔 여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭘 하는지 걱정되니까 여보세요 왜 아무 말 못하니 여보세요 여보세요 널 데리러 왔어 비가 올까봐 혼자 쓸쓸히 빗속을 걸을까봐 집 앞이야 네가 보여 누구랑 있나봐 솔직히 말 못했어 그럼 널 잃을까봐 나도 알아 내 행동 비겁해 비겁하다 놀려도 난 절대 못 가 더는 이런 내맘 말까 너는 내게 가는 길이 내게 왜 지옥행같이 느껴져야 되는 건지 이거 말이 안돼네 외로움 달래준 건 난데 어서 말해 제발 아무 사이 아니라고 왜 난 안돼 한번 해봐 아무 말이라도 지금 너 거기서 뭐하니 지금 널 멀리서 뭐하니 바라보는 내가 느껴지지 않니 하고픈 말은 다 이래 미안하단 말도 이래 자꾸 어쩔 바로 여기가 네가 있어야 할 여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭘 하는지 걱정되니까 여보세요 왜 아무 말 못하니 여보세요 널 보고 싶어서 비가 오니까 내리니까 너와 걷던 거리를 걷다 보니까 집 앞이야 보고 싶어 너는 아닌가 봐 솔직히 미치겠어 난 이만 되나 봐 Baby, I can't let you go. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? Don't tell me lies, don't say goodbye. I just wanna let you know. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? What would I be without you, girl? 여보세요 Back again with me, DJ Sheni for News Love Radio Indonesia, Sabtu 20 September 2014. Topik kita hari ini adalah romantic story. Yup, kita bakalan ngebahas semua hal tentang tipe, tipe ceweknya yang disukain sama member News. Terus juga di sini ada beberapa wawancara dari Wiki K-pop kepada para member News. Baiklah, itulah tema kita hari ini, romantic story. So, buat kamu yang belum follow Twitter kita, follow di News Love Radio atau di like page kita di www.facebook.com/newsloveradio. 조금 더 사랑할게 그럴 거면 내게 다가오지 마요 어차피 나란 사람 지워갈 얘기 하얀 종이 위에다 써내려간 우리 사랑은 나의 눈물처럼 투명하죠 단 하루만 내 곁에 머물러요
아직 어색한 이별은 내게 꿈일 것 같아서 조금 더 사랑해줘요. 널 밀어내지 마요. 애써 감추려고 텅 빈 시간의 한숨만 아무리 내맘 채워진 그대 눈물도 조금씩 말라버릴 때에 두 눈에 새겨놓고 보내줄게. 때론 친구처럼 다정했던 그 말 하루에 몇 번이나 듣고픈 얘기 나를 사랑한다고 숨막히게 가슴 설레던 추억 속에 잠든 목소리만 단 하루만 내 곁에 머물러요. 아직 어색한 이별은 내게 꿈일 것 같아서 조금 더 사랑해줘요. 날 밀어내지 마요. 애써 감추려고 텅 빈 시간의 한숨만 아무리 내맘 채워진 그대 눈물도 조금씩 말라버릴 때에 두 눈에 새겨놓고 날 돌아설게. 아무 말도 없이 멈춰서 나 용서하지 말란 눈빛만 정말 안 되나봐요. 이제 거지 같은 이별만 잡아보려 해도 점점 더 멀어져 사라져가. 조금 더 사랑해줘요. 날 밀어내지 마요. 애써 감추려고 텅 빈 시간의 한숨만 아무리 내맘 채워진 그대 눈물도 조금씩 말라버릴 때에 두 눈에 새겨놓고 보내줄게. Yep, balik lagi di sini. Kita sekarang membahas tipe-tipe gadis ideal dari member Newies. Yang pertama dari Baekho. Baekho itu suka gadis yang bisa memasak dan bisa makan yang banyak. Dengan dia juga memiliki banyak egyo alias pose imut. Selain itu, Baekho juga pernah bilang kalau dia suka gadis dengan mata yang besar. That's okay. So, terus dia juga pernah bilang tipe fashion dari gadis tipenya itu adalah yang memakai baju kaos biasa warna putih dengan jeans, celana jeans biasa. Dan menurut Baekho, gadis seperti itu adalah gadis yang seksi. Oke, lanjut dari Baekho kita punya Minhyun. Minhyun suka gadis yang bisa memasak dan memiliki selera fashion. Tapi dia juga pernah bilang dia tidak terlalu peduli dengan yang namanya penampilan. Tapi dia suka dengan seseorang yang baik dan peduli dengan dia. Minhyun juga pernah bilang kalau dia suka gadis yang berambut pendek. Yang ngerasa ngebiasin Minhyun dan rambutnya nggak pendek gimana ya?
Tapi di sini Min Hyun bilang kalau dia tidak terlalu peduli dengan penampilan. So, apapun gayamu mungkin dia akan tetap menyukaimu. Elah. Oke, di sini kita menggunakan background dari Yiruma dengan judulnya Kiss the Rain. Semoga kalian suka karena tema hari ini adalah romantic story. Dari Min Hyun kita punya yang namanya JR. JR suka gadis yang kuat di luar tapi lembut di dalam. Dia suka gadis yang memperlakukan dirinya dengan baik. So, kalau kamu suka sama JR, please perlakukan dia dengan baik. Dari JR kita punya Aaron. Aaron dari dulu sampai sekarang di tiap wawancara manapun dia pasti bakalan bilang kalau gadis yang dia sukain itu adalah gadis yang polos dengan senyum yang cerah dan murni. Oke, habis Aaron terakhir kita punya Ren. Ren selalu suka gadis yang berbaring di padang rumput dan menatap langit biru. Sepertinya itu tuh ada makna di balik gadis yang berbaring di padang rumput dan menatap langit biru. Mungkin itu artinya adalah seorang gadis yang menikmati setiap nilai kehidupan termasuk hal-hal kecil sekalipun. Yaitu seseorang juga yang menikmati hidup dan menjalani sebagaimana hidup itu sendiri. Itu kira-kira arti dari tipe gadis yang berbaring di padang rumput dan menatap langit biru, gadis kesukaannya Ren. Tapi di wawancara lain dia pernah bilang dia suka seseorang yang peduli padanya dan memiliki kepribadian yang sesuai dengannya. Jika ada jika ada selebritis yang mendekati tipe idealnya itu adalah Lee Hyori, ya pokoknya Lee Hyori, si yang punya single Miss Korea. Nah, itu dia. Baiklah, habis ini kita dengerin dulu commercial break. Newish featuring Lizzy, New Balance, dan sorry banget nggak bisa diputerin videonya karena aplikasi saya error pemirsa. Jadi kalau kalian pingin ngeliat videonya bagaimana, kalian tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Newish featuring Lizzy dari After School dengan namanya New Balance. Oke, ini dia. Yep, now we have buat wawancara yang pertama dari Wiki K-pop. Kita punya Newish JR. Di sini kondisinya bagaimana jika JR memiliki anak perempuan yang mirip sekali sama dia. Terus di sini kondisi yang pertama, setelah menikah JR memiliki anak perempuan yang benar-benar mirip banget sama dia. Itu what if question dari Wiki K-pop buat JR. Nah, ini dia. Yang pertama, situasi yang pertama itu adalah anak JR yang selalu mengatakan bahwa dialah yang paling mencintai JR. Terus tiba-tiba dia membawa pacarnya dari TK ke rumahnya.
Terus di sini JR mengatakan pada pacar anaknya itu, makan yang banyak ya dan tolong segera kembali ke rumah secepatnya. Terus dia akan memberikan makanan berupa ramen dengan sebuah telur di dalamnya dan mengantar anak itu pulang secepatnya ke rumah. Situasi yang kedua, JR benar-benar lupa tentang White Day dan anak JR mengatakan, "Ayah, aku mau permen," dengan mata yang berbinar-binar. Terus JR akan mengatakan, "Haha, tentu saja ayah punya permen untukmu." Terus JR secepatnya pergi ke sebuah toko dan membeli beberapa permen. White Day itu adalah sebulan setelah Valentine's Day, yaitu tanggal 14 Maret. Jadi kalau di Korea sama Jepang itu biasanya Valentine itu yang ngasih coklat atau permen adalah pihak perempuan. Terus dijawabnya pas White Day, yaitu tanggal 14 Maret sebulan setelah Valentine's Day. Oke, lanjut ke situasi ketiga, yaitu ketika anak perempuan JR benar-benar kan mirip sama dia. Dan bahkan anak perempuannya menuruni kebiasaan jelek JR seperti menggigiti kuku. Itu situasinya yang ketiga. Terus JR akan bilang, "Tidak, aku akan menggenggam tangan anakku sepanjang hari dan tidak akan membiarkannya pergi." Tapi untungnya JR tidak memiliki kebiasaan seperti itu. JR tidak memiliki kebiasaan menggigiti kuku seperti itu. JR tidak punya, oke? Lanjut ke situasi keempat. JR tidak bisa mengantarkan anaknya di hari pertama anaknya itu masuk sekolah dasar karena jadwal kesibukan. Menurut JR, manusia bisa melakukan segalanya melewati batas kemampuan mereka. Jadi, JR akan tetap mengantar anaknya dan beberapa detik kemudian dia tetap bakalan ngerjain kesibukan dia, tapi beberapa detik kemudian dia juga bakalan pergi ke sekolah buat nganterin anaknya. Lanjut ke situasi kelima, anak JR sekarang masuk SMP dan mimpinya berubah dari dokter menjadi seorang penyanyi. JR bakalan ngedukung anaknya itu dan ngedukung semua karir anaknya dan apapun yang anaknya mau. Itu jawabannya. Terus yang keenam situasinya, JR membawa bukan JR yang membawa, tapi anak JR membawa pria yang akan dia nikahi. Tapi JR tidak merasa cocok dengan calon menantunya dan JR tidak menyukai pria itu. Terus JR bakalan menolak pernikahan itu dengan tegas dan dia akan kembali ke kamarnya. Ceritanya ngambek gitu. Terus situasi yang terakhir, JR telah membesarkan anaknya seperti putri dan suatu hari sebelum hari pernikahan anaknya dia datang pada JR dan mengatakan, "Terima kasih atas segalanya yang telah kau kerjakan untukku." Itu kata anaknya JR kepada JR. Dan yang akan JR lakukan adalah JR berpikir dia akan kehabisan kata-kata, hanya bisa berpikir tentang hal tersebut dan kemudian menangis haru. Itu jawaban JR atas kondisi-kondisinya jika dia memiliki anak perempuan yang mirip banget sama dia. Terus kata reporternya di sini, JR tidak terlalu mengerti tentang pertanyaannya dengan benar. Dia menjawab sekali, tapi akhirnya menggantinya 3 kali. Aaron juga mengganti 2 kali jawabannya. Dan JR pada pertanyaan tentang jika anaknya membawa pria yang tidak ia sukai, JR pertamanya menjawab tidak dan kemudian menghapusnya. JR bahkan menantang pacar anaknya untuk duel. Itu jawaban yang sebelumnya tapi dihapus sama dia. Dan di pertanyaan terakhir, apa kalian setuju bahwa JR akan benar-benar menangis di situasi seperti itu? Dia adalah salah satu yang paling banyak menangis setelah menonton video pesan dari orang tuanya. JR tidak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya untuk anak-anaknya. Itu yang dipikirkan oleh reporter dari Wiki K-pop ketika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh JR.
Oke, sekarang kita punya love song request dari Lia Cassiopeia. Lia Cassiopeia katanya, Enyong DJ Shani request lagunya New Is Love Without Love. Salamnya untuk semua member New Is. 이게 마지막 내 자존심이라 뻔하겠지만 내 얘길 들어줘. Oh yeah. 난 변명 따위 질색이지만 널 놓치면 안 될 것 같아 나. 어쨌든 여자와 밥을 먹었어. 네가 미웠어. 너무 미웠어. 네가 그 남자를 생각하는 게 매일 난 눈에 보여서 삐뚤어지면 날 봐줄까봐 이렇게라도 네 관심을 돌려. 따라따라따따따 I don't wanna let you go. 어떻게 해야 널 가질 수 있니. 하얀 도화지 삐딱한 신호등은 빨간불 기다려도 바뀌지 않아 파란불 일방통행의 반대로 난 걸었어. 이런 마주치가 기대해봐. 어쩌면 깜빡이는 가로등 거기 서있어. 나는 언제까지가 위태해 보여 날 보는 것 같아. 꺼지면 힘들단 걸 알아. 미련한 건 날만 계속 널 찾아. 네가 무슨 짓을 하던지 너는 질투도 없어. 전혀 신경조차 안 써. 나를 네 남자로 생각했다면 나에게 이럴 순 없어. 삐뚤어지면 날 봐줄까봐 이렇게라도 네 관심을 돌려. 따라따라따따따 I don't wanna let you go. 어떻게 해야 널 가질 수 있니. 거짓말이라도 해봐줘. 네 말이라도 있겠다고. 이만 5분이라도 해봐. 힌트를 좀 보여줘. 내 자리는 어디도 없어. 최소한 내 숨이라도 쉬게 마음을 열어줘. 단 한 번만 날 돌아봐 줄래. 억지로라도 사랑할 순 없니. 더는 못 버티겠어. 내가 용서가 안 돼. 사랑 없는 사랑을 하는 날. Ya, itu tadi lagu dari Newies Love Without Love. Sekarang lanjut ke wawancara dari Wiki K-pop kemarin. Sekarang kita punya Newies Aaron. Kondisinya adalah bagaimana jika Aaron menjadi seorang top star. Kondisinya Newies telah menjadi boyband nomor 1 di Korea Selatan. Dan situasi yang pertama, Aaron hanya memiliki waktu tidur 5 jam per hari sehubungan dengan jadwalnya yang padat dalam sebulan. Terus Aaron menjawab, Aaron akan memberitahu agensinya bahwa dia membutuhkan waktu istirahat. Aaron tidak akan meminta izin, dia hanya akan memberitahu mereka dan mengatakan, ini membunuhku, aku akan pergi berlibur. Ya. Yeah. Terus yang situasi nomor 2, seorang fans bertanya pada Aaron, apa kamu mendapatkan hadiah yang aku kirimkan? Kau benar-benar menginginkannya. Dan Aaron benar-benar tidak tahu tentang hal tersebut. Aaron akan melakukan pertama-tama Aaron akan mengucapkan terima kasih. Itu akan menjadi kasar jika dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan hadiahnya. Terus dia akan pergi mencari hadiahnya nanti.
gitu katanya. Terus situasi nomor 3, para fans di acara fansign event menunggu untuk mendapatkan tanda tangan Aaron, dan masih ada banyak sekali yang belum mendapatkan tanda tangan. Tapi Aaron harus pergi ke jadwal kesibukannya. Terus Aaron menjawab, dia akan minta maaf dan dia akan melakukannya lain kali, dan dia berjanji. Terus situasi nomor 4, Aaron telah berkencan dengan seorang gadis secara rahasia. Fans juga tidak pernah tahu tentang hal tersebut, dan agensinya meminta Aaron untuk putus dengan gadis tersebut. Yang dilakukan Aaron adalah Aaron bilang tidak bisa, dia akan melindungi cinta dalam kehidupannya. Ya, so sweet. That's why tema kita hari ini adalah romantic story. Terus situasi nomor 5, Aaron memilih cinta di atas pekerjaan, tapi paparazzi mengambil foto Aaron dan mereka membuatnya menjadi cover utama di koran olahraga. Terus reaksi Aaron adalah, oh, bukankah aku terlihat tampan? Oke, Mr. Narsis beraksi. Situasi nomor 6, Aaron menunggu untuk waktu yang lama dalam memproduksi album pertama dengan kualitas yang terbaik. Sementara Aaron harus menata jadwal comeback, tapi Aaron kemudian mendapat tawaran menjadi bintang di drama baru, menjadi aktor utama pula, yang karakternya benar-benar ingin dimainkan oleh Aaron. Terus, yang dilakukan Aaron adalah berpikir dan dia akan mengecek perjanjiannya terlebih dahulu. Situasi yang terakhir, nomor 7, Aaron tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba Aaron menjadi pusat perhatian karena beberapa rumor. Yang dilakukan Aaron adalah dia tidak peduli selama dia bahagia. Biarkan para haters tetap menjadi para haters saja. Oke, sepertinya Aaron adalah orang yang cuek ya. Apa kata media, dia nggak bakalan peduli karena yang paling tahu dia adalah dirinya sendiri. Terus kata-kata reporter dari Wiki K-pop adalah, karena Aaron masih belajar bahasa Korea, Aaron harus bertanya terjemahannya kepada member lain. Terjemahan pertanyaan maksudnya ini ya. Terus Aaron bengong ketika member menggunakan bahasa tubuh untuk membantunya mengerti. Dan tidak lama kemudian Aaron stuck lagi dan bertanya ke member lain lagi. Tapi salah satunya yang lucu dan menyedihkan bahwa tulisan tangan Aaron adalah yang terbaik dari member lain. Oke, itu dari Aaron. Let's now we listen to a little bit by News from Hello the second mini album Hello. This is for you guys. 어제도 꿈속에 나와 그토록 슬프게 날 울려버렸죠. 눈을 떠보니 베개 한 곳엔 파래져 버린 눈물의 자국만 남아있네요. 그대는 잘 지내나요? 혹시나 어딘가 아프진 않나요? 그대 걱정에 하루도 편히 잠들 수 없죠. 이런 내 마음을 그댄 알고 있나요? 조금만 기다려요. 그대의 곁에 내가 돌아갈 때까지. 그리워 너무나 힘들어지면 나 몰래 내게 찾아와 잠시만 내 어깨에 기대요. 그대가 떠나간 날도 그대의
생일도 잊을 수 없네요. 지울 수 없는 날이 올 때면 가슴 한 곳에 숨겨둔 그대의 모습 떠오르네요. 조금만 기다려요. 그대의 곁에 내가 돌아갈 때까지. 그리워 너무나 힘들어지면 나 몰래 내게 찾아와 잠시만 내 어깨에 기대요. 단 한 번만 그댈 볼 수 있다면 눈물이 멈출 텐데. I don't cry. 사랑해 오직 그대. 언젠간 그댈 다시 만날 수 있겠죠. 사랑해 영원히 간직할게요. 그대나 그리워져도 조금만 나를 기다려요. 지키지 못해서 미안해요. That was a little bit by Newies from Hello, the second mini album. Sekarang kita punya lagi love song request dari Dilva di Banyuwangi. Kata-katanya, Hello Hello di Jesani request lagu Sinjay, Tears Are Falling from 49 Days Soundtrack. Ini lagu buat orang yang bikin aku potek malam ini. Thanks. Oh iya, semangat siarannya di Jesani. Fighting. 네가 숨쉰다. 네가 살고 있다. 내 가슴 속에서. 심장이 울린다. 네가 걷고 있다. 내 가슴 속에서. 처음 내게 왔던 날부터 그리움이 되어 넌 나를 부른다. 자꾸 눈물이 난다. 시린 눈물이 난다. 가슴 아파서 너 때문에 아파와서. 네가 그리운 날엔 이토록 그리운 날에 보고 싶어. 또 눈물이 난다. 목이 메인다. 끝내 삼켜낸다. 사랑한단 그 말. 바람에 띄운다. 멀리 보내본다. 보고 싶단 그 말. 차마 전할 수가 없던 말. 긴 한숨이 되어 가슴에 흐른다. 자꾸 눈물이 난다. 시린 눈물이 난다. 가슴
barusan kita udah dengerin lagunya dari soundtrack 49 hari, requestannya si Dilva dari Banyuwangi. Sekarang kita lanjut ke Baekho dari Wiki K-pop, masih dari Wiki K-pop. Kondisinya adalah, bagaimana jika Baekho menjadi murid SMA yang biasa-biasa saja? Situasinya, Baekho adalah murid SMA biasa yang fokus belajar. Oke, situasi yang pertama. Suatu hari sebelum ujian tengah semester, girl band favorit Baekho comeback dan Baekho belum siap menghadapi ujian. Dan Baekho menjawab, "Ayo pergi, aku akan pergi dan percaya bahwa aku akan melakukan yang terbaik di ujian selanjutnya." Oke, go ahead saja dan tetap datang ke comebacknya girl band favorit Baekho. Situasi yang kedua, Baekho sadar dia telah dikeluarkan dari kelompok teman-temannya. Dan Baekho menjawab, dia akan berpikir bahwa dia mungkin telah membuli teman-temannya tersebut. Terus yang ketiga situasinya, dan akhirnya Baekho menemukan alasan dia dijauhi teman-temannya, kemudian dia membuli temannya. Ternyata karena teman yang benar-benar ia percaya membicarakannya di belakang. Well, ini pertanyaan emang sering banget kita alami ya guys. Terus Baekho menghadapi kondisi situasi ini dengan Baekho akan menemui temannya itu dan berbicara dengannya. Baekho bilang, "Hai teman, kalau ada sesuatu yang mau kamu bilang padaku, lihat dalam mataku dan bicaralah padaku. Begitulah kami akan meluruskan sebuah kesalahpahaman." Ya benar banget, kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal, lebih baik ditanyakan langsung daripada suuzon kan ya. Oke, situasi keempat, akhirnya Baekho mencoba menjaga jarak dengan temannya tadi tuh, tapi tiba-tiba temannya tersebut bertindak sangat ramah. Baekho bakalan bilang, "Hey bro, tidaklah mudah bagiku untuk berbicara dengan senyuman padamu. Jadi ayo kita bicara lagi ketika kesalahpahaman kita benar-benar beres semuanya." Berarti Baekho masih marah. Dia bakalan gak marah lagi kalau masalahnya itu benar-benar beres. Oke, situasi kelima adalah Baekho hanya sedikit mendapatkan izin dari orang tuanya. Tapi gadis yang menarik perhatian Baekho bertanya, "Maukah kau berkencan ke taman bermain?" Baekho akan memberitahu orang tuanya dan berkata jujur agar mendapatkan lebih banyak izin. Wow, anak yang jujur. Terus situasi keenam, teman baik Baekho meninggalkan majalah dewasa di atas meja Baekho dan guru menemukan majalah tersebut sebagai milik Baekho. Baekho belajar dari Infinite Challenge. Baekho akan memberanikan diri dan berkata, "Pak Guru, maaf, apa yang akan aku lakukan ketika beranjak dewasa?" "I'm so pathetic, I don't have any strength to live. Tolong, hajar saya, please rebook me," gitu katanya. Terus situasi nomor 7, "Your classmate who is being bullied at school is beaten up by other friends on the corner of an alley." Oh, ini maksudnya jadi Baekho ketemu sama teman sekelasnya yang sedang dibully di pojokan gitu katanya. Terus Baekho bakalan nanya, ada masalah apa nih? Pertamanya dia bakalan nanya gitu, dan kemudian bakalan menghajar temennya yang sudah menghajar temennya itu. Maksudnya menghajar orang yang sudah menghajar temennya itu. Terus dia bakalan bilang, "Hey, apa yang bakalan kalian lakuin ketika dewasa? Jangan lakukan hal seperti ini. Kalian akan dihukum." Itu katanya. Terus di sini kata-kata reporternya adalah Baekho menyelesaikan jawaban-jawabannya dengan tangannya sendiri seperti dia sedang ujian maksudnya. Terus di sini setelah dia membaca pertanyaan nomor 3, dia bertanya pada reporter, "Ini aku yang berbicara di belakang atau temanku yang berbicara di belakang?" Terus ketika Baekho menjawab,
The letter is the correct interruption. He took a long time to. Oh, maksudnya di sini ketika dia udah menemukan maksud dari pertanyaannya, dia membutuhkan waktu yang lama buat menjawab pertanyaannya. Ya, seperti itulah. Sepertinya di sini menurut si reporter, kalau Baekho itu adalah salah satu idol yang memiliki otot yang sangat kuat. Begitulah. Agak-agak sih ya, soalnya ini bahasa Inggris, belum gua terjemahin sih. So like that. Dan kita sekarang punya love song request dari Gita Valentine. What up, DJ Shani? A request I'm Sorry by Newies. Play it just Seom. Thank you. Okay, yes, I'm sorry for Gita Valentine. Screaming and arguing, nothing but sorrow. In my mind, I hear your voice echo. Now that you left me, there's nothing I'm sorry. Now let me show you my soul. 머릿속은 까맣게 널 잊어버리고 살아가는 동안 나의 곁엔 어느샌가 누가 있어 마치 반복되는 것처럼 미안한 맘일 거야 난 아직 그녀를 사랑하지 않아 계속 반복되는 하루 그 안에서 그저 살아가고 있는데 안 되는 걸 알면서도 전화를 걸었어 안 되는 걸 알면서 왜 연락했냐고 믿어지지 않았었지만 차분한 목소리로 너는 내게 말했어 행복했던 기억까지 거짓말처럼 처음부터 없었던 건 아니었을까 어지럽네 어지럽네 yeah. Hear my soul, hear my name Hear my pain, oh do for me 원하고 원했지만 내겐 네가 없어 오직 너의 기억뿐인데 Hear my soul, hear my name Hear my pain, oh do for me 왜 내 맘은 이렇게 너에게로 왔노 언제나 나의 기억 속 너에게 불안한 나의 마음을 들킬까봐 숨기고 숨기며 피하고 싶어서 멀어져가는 널 보며 난 너를 사랑하지만 이제 더 이상 너는 없어 이곳에 널 보고 싶어도 볼 수가 없는데 너의 미소그 눈물 Oh I need you 안 되는 걸 알면서도 전화를 걸었어 안 되는 걸 알면서 왜 연락했냐고 믿어지지 않았었지만 차분한 목소리로 너는 내게 말했어 행복했던 기억까지 거짓말처럼 처음부터 없었던 건 아니었을까 어지럽네 어지럽네 yeah. Hear my soul, hear my name Hear my pain, oh do for me 원하고 원했지만 내겐 네가 없어 오직 너의 기억뿐인데 Hear my soul, hear my name Oh 믿어지지 않았었지만 차가운 목소리로 너는 내게 말했어 Oh no Be my love, be my pain 나의 기억 속에 넌 따뜻한 미소로 나를 안아주었어 비바람 속에 지친 내 속에 소리 없이 내게로 들어와 안아주었어 Do you know about my 사랑이 상처되어 Do you know about my 아픈 기억 모두 I'm sorry So sorry Goodbye Sekarang kita punya Min Hyun. Di sini kondisinya adalah bagaimana jika Min Hyun bertemu dengan gadis impiannya. Situasi yang pertama. Gua belum translate ini pemirsa. Sorry ya, kayaknya bakal ngadat-ngadat deh. Di sini situasinya adalah
She is pretty but too snooty. How would you confess your love? Kayaknya di sini snooty itu maksudnya apa sih? Snooty itu galak kayaknya ya. Ya kayak gitu deh. Terus si Min Hyun bakalan menghadapi cewek ini dan mengungkapkan perasaannya dengan sebuah lagu. Oh, I'm in love, oh, I'm in love, I can't help myself. You're so beautiful that I can't hide my feelings for you. Dia bakalan nyanyiin lagunya R.A.D dengan judulnya I'm in love, dan dia akan meminta pada gadis itu, jadilah kekasihku. Begitulah yang akan dilakukan oleh Min Hyun ketika dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada seorang gadis. Terus situasi kedua, ada kemacetan lalu lintas dan Min Hyun terlambat sampai di kencan pertamanya. Kemudian pacarnya Min Hyun itu marah-marah dan Min Hyun menjawab, "Hei, aku terlambat bukan tanpa sebab. Aku tidak fokus mengemudi karena aku terus memikirkanmu di mobil." Oke. Baiklah, ini mungkin salah satu cara polos Min Hyun merayu kekasihnya. Next ke situasi ketiga, Min Hyun sedang melaksanakan tugasnya dan tanpa terduga pacar Min Hyun mengatakan dia merindukan Min Hyun. Min Hyun akan memberitahu pacarnya dan mengatakan, "Aku harus bekerja, jadi aku akan membelikanmu hadiah." Min Hyun tidak ingin dimarahi oleh pacarnya. Karena itu, dia menjanjikan bakalan membelikan cewek itu hadiah. Di situasi keempat, pacar Min Hyun mengatakan dia akan memberikan sedikit perubahan dalam penampilannya. Benar-benar mengejutkan, pacar Min Hyun menjadi orang yang sangat berbeda dan jauh dari tipe Min Hyun. Dan pacarnya bertanya, "Bagaimana penampilanku?" Min Hyun menjawab, "Wow, kau terlihat menawan, tapi aku pikir kau terlihat lebih baik dengan gaya yang sebelumnya." So, nomor 5, situasinya pacar Min Hyun mengupload profil foto dia di sosial media dengan salah seorang kolega prianya. Mudah saja bagi Min Hyun, dia akan menyuruh pacarnya untuk ganti itu. Ganti itu tuh maksudnya Min Hyun bakalan bilang ke ceweknya itu ganti itu dengan cara yang tegas. Terus situasi ke-6, pacar Min Hyun komplain bahwa dia lelah dengan tempat ngedate yang sama terus. Terus Min Hyun menjawab, "Oke, besok kita bakalan pergi ke Milan di Itali. Ayo berbelanja, aku akan mengurus tiket penerbangannya." Terus situasi nomor 7, orang tuanya pacarnya Min Hyun tidak menyetujui pernikahan mereka karena Min Hyun tidak bekerja di perusahaan yang besar. Terus Min Hyun akan pergi ke karaoke dengan pacar dan orang tua pacarnya lalu bernyanyi I'm exhausted dangbul. Nggak ngerti sih ini lagunya, maksudnya lagunya apaan coba. Terus udah gitu, kata reporternya di sini, Min Hyun adalah tipe pria yang romantis. Ketika dia mengungkapkan cinta atau mengatasi orang tua kekasihnya yang tidak menyukainya, dia akan menyanyikan sebuah lagu untuk memenangkan hati mereka. Bagaimanapun, Min Hyun sepertinya terlalu banyak membaca kisah fiksi online. Terus ketika kami bertanya apa yang akan dilakukan Min Hyun jika pacarnya bilang aku merindukanmu, awalnya Min Hyun menjawab, "Kamu di mana? Aku akan ke sana." Ketika kami bertanya untuk meyakinkan jawabannya, karena dia akan dimarahi atas tindakannya, Min Hyun langsung mengganti jawabannya dan memberikan solusi yang lebih praktis. Ya, jawabannya memang mengecewakan, tapi pacarnya tidak akan ingin Min Hyun memiliki waktu yang susah saat bekerja hanya karena pacarnya itu. 실은 처음 봤을 때부터 그댈 좋아했다고 말하기가 내겐 참 어려웠던 거죠. 먼저 다가서지 않으면 그댈 놓칠까봐 편지를 쓰고 또 작은 선물을 준비했죠. 어쩔 수가 없네
않아요 내 맘을 숨기기에 그대는 너무 아름답죠 그대는 너무 아름답죠 Barusan kamu dengerin itu adalah lagunya Minhyun yang berjudul White Day. Itu lagu remake, bukan remake sih, maksudnya cover song, tapi liriknya kayaknya sih sedikit ubah. Lirik lagu dari Narsha, I'm in Love, kalau nggak salah ya. Itu adalah lagu solo Minhyun pas pertama kali mereka debut buat single White Day. Yap, lagunya romantis banget dengan suara Minhyun yang mendayu-dayu. Siapa yang ngebiasin Minhyun, semoga kamu suka sama lagu barusan ya. Karena hari ini temanya romantic story, makanya saya dong formal banget. Makanya gue memperdengarkan lagu Minhyun yang berjudul White Day. Nah, sekarang yang terakhir kita punya New East Ren, masih di Wiki K-pop. Di sini New East Ren kondisinya, bagaimana jika Ren menikah dengan cinta pertamanya? Ren menikahi cinta pertamanya dan dia menikmati kehidupan manis di pernikahan barunya. Itu kondisinya. Terus situasi yang pertama, di hari pernikahan Ren melihat wanitanya tersenyum cerah pada Ren dan mengenakan gaun pengantin. Ren menjawab, "Ayo kita honeymoon sekarang." Situasi kedua, di malam pertama honeymoon, Ren dan istrinya menikmati wine di sebuah tempat eksotis. Apa kata pertama yang akan diucapkan Ren untuk istrinya? Ren menjawab, "Come here, baby, let's make love." Oke. Situasi ketiga, oke, situasi kedua tadi tuh rada-rada ya. Oke, lanjut ke situasi ketiga. Ren tidak tahu sebelumnya, tapi istri Ren memiliki kebiasaan buruk ketika tertidur, dan Ren jadi susah tidur di sebelahnya. Yang dilakukan Ren adalah, pertama, Ren akan membangunkannya, kemudian membuatnya tenang, dan ketiga, memberikannya pelukan. How sweet you are, Ren. Situasi keempat, sekarang ceritanya di sini istrinya Ren itu dia mengabaikan bahwa dirinya itu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Istri Ren itu tetap pakai pakaian terbuka. Terus Ren, yang akan dilakukan Ren adalah apakah itu masuk akal, dan dia I'll ask what she thinks. Terus si Ren bakalan bertanya apa yang dipikirkan istrinya tentang situasi tersebut, kenapa dia memakai pakaian terbuka, dan si Ren bakalan nahan istrinya di rumah. Oke, situasi kelima, setelah perdebatan sengit, istri Ren pergi dan tidak menjawab telepon. Yang dilakukan Ren adalah, Ren pasti akan merasa kesepian, tapi pada akhirnya Ren akan pergi dan menemui istrinya. Di situasi nomor 6, istri Ren hamil dan ternyata bayi pertama mereka adalah kembar 3. Ren akan merasa seperti berjalan di udara. Ren pasti akan sangat bersemangat. Terus nomor 7, ini belum gue translate. Apa ini? Hello. You successfully handled managing work and helping your wife during her pregnancy when you asked for... Oh, gini. Maksudnya si si Ren pingin keluar malam, tapi istrinya lagi hamil, so istrinya itu pingin ditemenin sama Ren, takut kenapa-napa sama bayi mereka. Jadi yang bakal Ren lakuin adalah, pertama, dia bakalan dengerin apa yang diinginkan istrinya itu. Kemudian
dia akan tetap berada di sebelah istrinya. Jadi dia nggak bakalan pergi. Wow, romantis banget. Di sini kata reporter dari Wiki K-pop soal Ren adalah tipe orang yang sangat manly sekali, berbeda banget sama penampilannya yang terlihat feminim. Tapi kita tidak akan pernah membayangkan bahwa Ren bisa semanly ini dalam menghadapi situasi. Ren adalah orang yang benar-benar cowok banget, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menarik ulur sebuah hubungan. Itu katanya si reporter Wiki K-pop. Oke, kita udah ngelewatin hampir 1 jam di sini. Semoga bisa menghibur ya malam ini. Walaupun kayaknya mungkin udah pada tahu soal wawancara dari Wiki K-pop, tapi semoga malam minggu kalian menyenangkan. Dan ini satu lagu solo lagi dari member Newish, yaitu Baekho, dengan judul Happy Birthday. Jangan lupa buat kalian yang belum follow kita, follow dulu Twitternya di Newish Love Radio, atau di like page kita di www.facebook.com/Newish Love Radio. And see you next week with another topic yang lain. See you guys and bye bye. 어느 추운 겨울날 하나님께서는 한 사람을 위한 천사를 이 땅에 보내셨죠. 오랜 시간이 지나 사랑을 주게 된 그 천사는 상처 입어 눈물 흘려도 내게는 써줬죠. 우리 사랑하고 잠시 떨어지는 맞은 천사의 첫 번째 생일 옆에 있어주지도 못하지만 생일 축하해요 축하해요 당신이 되어 난 날 그분께 감사드려요. 다시 한번 생일 축하해요. 우리 사랑하고 잠시 떨어지는 맞은 천사의 첫 번째 생일 옆에 있어주지도 못하지만 생일 축하해요 축하해요 당신이 되어 난 날 그분께 감사드려요. 다시 한번 생일 축하해요. 우리 사랑하고 잠시 떨어지는 맞은 천사의 첫 번째 생일 옆에 있어주지도 못하지만 생일 축하해요 축하해요 당신이 되어 난 날 그분께 감사드려요. 다시 한번 생일 축하해요 축하해요 많이